Hari ini saya akan bertemu dengan dua mahasiswa Universitas Flores yang mengikuti Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan lolos ke tingkat nasional. Tentunya saya ditemani oleh Pak Julius dari kantor kemahasiswaan dan alumni Universitas Flores. Hari ini kita janjian bertemu di sini di Anjungan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi subscriber lama, terima kasih. Selamat siang Pak Julius, ya kabar dua? Tunggu lama Kak, minta maaf agak terlambat sedikit. Tidak juga. Oke Pak, minta maaf mengganggu waktunya. Mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Olimpiade Nasional MIPA Pak? Iya. Ya. Pertama saya mau bertanya untuk kakak berdua. Pertama kali tahu tentang informasi Olimpiade Nasional MIPA itu, taunya dari mana nih Kak informasinya? Kalau saya pertama kali mendengar tentang kegiatan ONIPA itu dari kantor kemahasiswaan memberikan informasi kepada ketua prodi. Jadi saya program studi pendidikan biologi. Jadi Ibu Kepro itu melanjutkan informasi dari bidang kemahasiswaan kepada kami mahasiswa. Jadi yang ingin mengikuti kegiatan ONIPA itu bisa memberikan nama kepada prodi masing-masing. Kalau kakak sendiri? Kalau dari program studi fisika, karena ini merupakan pengalaman kedua saya mengikuti KNIPA nasional. Secara umum prosedur atau informasi bagaimana kita mendapat informasi tentang KNIPA ini sama kurang lebih sama seperti program studi lain seperti yang teman Arni sampaikan tadi. Seperti itu. Oh, oke Kak. Apakah ini saat itu secara pribadi langsung pengen mengikuti lomba itu atau berkonsultasi dulu dengan ketua prodi dengan pihak-pihak lain? Kalau saya secara pribadi saya memang ingin mengikuti lomba tersebut karena tahun 2020 dan juga tahun 2021 juga pernah mengikuti kegiatan serupa dan juga mendapat dukungan langsung dari program studi dan juga dosen-dosen. Kalau di program studi fisika, terutama karena dosen-dosen kami sangat mendukung mahasiswanya, sehingga kalau ada kompetisi atau ajang kompetisi yang dilaksanakan oleh Dikti dari bagian kemahasiswaan, mereka akan langsung informasikan ke kami dan juga memberi beberapa pejangan atau beberapa kata semangat yang beri kami semangat untuk bisa mewakili program studi fisika dalam ajang yang dilaksanakan Dikti. Oh iya Kak, terus kalau dari Provinsi NTT sendiri itu kira-kira ada berapa universitas yang ikut lomba ONMIPA? Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ada sekitar 10 universitas yang mengikuti kegiatan ini dan juga yang lolos ke tingkat nasional ada 3 universitas, ada Universitas Flores, Universitas Nusa Sendana dan juga IKIP Muhammadiyah Maumere. Oh iya Kak, terus dalam persiapan untuk mengikuti lomba nasional MIPA ini persyaratannya kira-kira apa? Untuk persyaratan peserta yang mengikuti ONIPA, yang pertama harus merupakan mahasiswa aktif yang terdaftar di Forlab LLDikti 15 dan juga ada persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan yang dikirim secara online
contohnya fotokopi KTP, kartu tanda mahasiswa, dan juga foto diri dari peserta itu sendiri. Oh iya Kak. Terus dalam masa persiapan mahasiswa itu kira-kira ada tes yang dilakukan secara internal atau persiapannya itu seperti apa? Kalau di program studi fisika maksudnya, oleh kepala ketua prodi akan dilakukan seleksi berdasarkan, kalau tidak salah selama pengalaman saya 2 kali, lebih ke seleksi IPK-nya, IPK di semester aktif terakhir. Kalau dari prodi biologi juga sama seperti prodi fisika, dilihat dari IPK dan juga pengalaman-pengalaman sudah pernah mengikuti lomba atau belum. Kesulitan terbesar nih Kak dalam mengikuti ONMIPA apa? Kalau dari saya, kesulitan terbesar itu mungkin kendala di waktu. Karena di saat pelaksanaan ONMIPA, saya saat itu sedang mengikuti pembekalan KKN untuk turun mengikuti kegiatan KKN. Jadi ada tabrakan antara mengikuti kegiatan ONMIPA dan juga mengikuti pembekalan KKN. Seperti itu saja, kendalanya di waktu. Kalau dari saya, selama pengalaman saya 2 kali mengikuti kompetisi ini, kendala teknis paling utama yang saya alami adalah saat mengupload lembar jawaban. Secara umum perbedaan antara matematika fisika dengan kimia dan biologi, perbedaannya di cara bagaimana kita mengupload lembar jawaban. Kita harus mengaktifkan Zoom. Selain itu juga kita harus terlebih dahulu men-scan jawaban kita baru di-upload. Oke, kira-kira perasaannya nih Kak saat dinyatakan lolos ke tingkat nasional mewakili LL Dikti wilayah 15, perasaannya kira-kira bagaimana Kak? Perasaan pertama, mendengar kabar, saya mendapatkan informasi dari Pak Julius mengatakan bahwa saya dan teman Irsan ini mewakili Universitas Flores LL Dikti untuk melanjutkan kegiatan ONMIPA ini ke tingkat nasional. Itu merasa bangga karena usaha yang sudah kami lakukan itu tidak terbuang percuma dan juga bisa mewakili dan membawa nama Universitas Flores untuk berkompetisi secara nasional. Tentu saja senang sekali seperti yang sudah disampaikan teman Arni ini, terutama seleksi tingkat akhir ini, yaitu seleksi tingkat nasional ini dilaksanakan secara offline, yaitu dilaksanakan di Universitas Brawijaya Malang. Saya sangat senang karena berharap akan memiliki pengalaman baru, bisa berinteraksi dengan atau mengalami situasi di mana kita berkompetisi dengan orang-orang yang di Jawa. Iya, luar biasa ya. Terus ini pesannya nih Kakak untuk sesama mahasiswa. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa lainnya ataupun adik-adik semester saya, jangan bosan-bosan dan juga jangan pernah berhenti untuk mencari informasi mengenai kegiatan lomba. Karena informasi untuk kegiatan lomba seperti ini tidak hanya diperoleh dari bidang kemahasiswaan saja, tetapi kita bisa mendapatkan informasi-informasi ini di media sosial seperti Instagramnya dari Kemendikbud, juga itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti seperti itu. Ya, pesan saya untuk teman-teman adik-adik saya, kompetisi nasional MIPA ini bukan merupakan satu-satunya kompetisi yang diadakan oleh Kemendikbud. Untuk teman-teman saya, adik-adik saya, dengan kelolosan kami di kompetisi ini, sekiranya bisa memacu semangat teman-teman atau adik sekalian untuk lebih rajin mencari informasi tentang kompetisi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, karena begitu banyak ajang-ajang yang dilaksanakan, yang diadakan, baik tingkat lokal, nasional,
bahkan internasional. Oke, terima kasih untuk kakak berdua. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Pak Julius nih. Jadi Pak, sesuai dengan bidang yang Bapak tangani di kantor kemahasiswaan dan alumni Universitas Flores, langkah apa yang Bapak tempuh untuk menjaring mahasiswa berprestasi, terutama yang berprestasi di kegiatan ONMIPA ini, Pak? Terima kasih. Kalau di kantor kemahasiswaan memang saya menanganinya di bidang peningkatan prestasi, kemudian minat dan bakat dari mahasiswa di Universitas Flores. Terkait dengan kegiatan Olimpiade MIPA ini, ada beberapa langkah yang biasanya saya tempuh. Informasi-informasi yang saya peroleh dari Kemendikti melalui akun Pusat Prestasi Nasional itu langsung diteruskan ke program-program studi, supaya program-program studi juga lebih awal mempersiapkan mahasiswanya untuk mengikuti ajang-ajang tersebut. Karena kebanyakan biasanya di beberapa tempat ada kendala-kendala itu biasanya di administrasi. Sudah dekat-dekat penutupan itu baru administrasi itu di-upload. Tetapi kalau di Universitas Flores tentang seleksi administrasi atau kelengkapan administrasi itu sudah jauh-jauh hari itu sudah dilengkapi, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu lebih kepada mempersiapkan diri saja untuk mengikuti kompetisi. Itu yang pertama. Jadi informasi itu diberikan lebih cepat. Kemudian yang kedua, agar regenerasi dari setiap kompetisi itu tetap terus berlanjut atau tidak terputus, maka dalam seleksi itu saya selalu berkoordinasi dengan ketua program studi agar mahasiswa-mahasiswa yang diikutkan itu mewakili setiap tahap-tahap semester atau tingkatan-tingkatan semesternya. Jadi ada yang senior, ada yang junior. Karena kalau seniornya sudah lulus, berarti juniornya tetap ada, tetap punya pengalaman lagi gitu. Jadi tidak terputus untuk prestasi-prestasinya. Karena pikirnya biar senior saja, biar lulus, tidak. Tetapi selalu ada beberapa dua atau 3 orang junior yang diikutkan kepada kompetisi ini. Ya, oke Pak. Terus di Provinsi NTT itu Pak, kira-kira berapa perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan ONMIPA? Kalau saya cek di pengumuman kelulusan administrasi, kurang lebih ada sekitar 10 perguruan tinggi di Provinsi NTT, atau Provinsi NTT ini kan sudah LL-Dikti 15, jadi lebih umumnya itu dikenal dengan LL-Dikti 15. Ada 10 perguruan tinggi itu tersebar hampir di setiap pulau besar itu ada dari Alor, ada dari Sumba, kemudian Flores juga ada sekitar 4 kampus yang mengikuti, termasuk Universitas Flores. Kemudian ada juga dari daratan timur, termasuk Undana dan sampai ke Soe juga. Oh, ada Sumba juga ya? Ya, ada Sumba juga. Dan bersyukur dari 10 perguruan tinggi yang lolos ke tingkat nasional itu hanya 3, termasuk Universitas Flores. Dan untuk kampus swasta itu hanya ada 2, dan Universitas Flores adalah kampus yang mengirimkan perwakilan terbanyak untuk ke tingkat nasional, yang paling banyak. Bahkan kita langsung 2 bidang studi, 2 bidang lomba yang lolos ke tingkat nasional. Ada fisika, ada biologi. Luar biasa ya Pak. Nah, ini bagaimana kira-kira perasaan Bapak nih saat mengetahui kakak berdua ini lolos ke tingkat nasional? Wah, itu mereka lagi KKN. Dimana KKN-nya lagi sinyalnya tidak bagus, jadi saya coba hubungi lewat WA. Ini centang 1 ini. Tidak boleh ada orang lain yang memberitahu mereka, ini harus dari kami dulu nih. Jadi lewat WA tidak terkirim. Akhirnya saya langsung telepon menyampaikan bahwa mereka berdua ini lolos ke tingkat nasional. Jadi ada perasaan bangga, apalagi tahun ini seperti yang sudah disampaikan bahwa penyelenggaraan di tingkat nasional ini tidak lagi secara online. 2 tahun kita lolos, dari 2020, 2021 selalu ada yang lolos ke tingkat nasional, tetapi penyelenggaraannya secara online. Jadi mahasiswanya tetap stay di kampus. Tapi tahun ini kedua mahasiswa ini akan berangkat ke Brawijaya, ke Universitas Brawijaya di Malang, dan mengikuti kompetisi secara offline.
Itu. Wow. Dan saya sangat senangnya karena mereka akan memiliki pengalaman yang luar biasa yang saya yakin akan memicu semangat dari teman-teman mereka atau dari adik-adik di program-program studi yang ada di Universitas Flores. Iya Pak. Terus Pak, untuk dukungan nih Pak, seperti apa dukungan dari kampus maupun Bapak sendiri atau institusi-institusi lain dalam mendukung mereka mengikuti kegiatan ONMIPA ini? Kalau soal dukungan, yang pertama mereka ini melakukan kegiatan kompetisi mahasiswa kita, selalu ada juga kegiatan lain yang mereka ikuti. Jadi kami selalu merancang bagaimana setiap kegiatan itu tidak ada yang dikorbankan. Contoh saat mereka mengikuti KN MIPA, mereka sedang mengikuti juga pembekalan KKN. Jadi saya harus menghubungi dulu panitia, meminta izin, sehingga mereka mengikuti dulu di saat mereka harus mengikuti KN MIPA, mereka ikut KN MIPA. Kemudian setelah selesai mereka wajib lagi mengikuti pembekalan KKN. Jadi kami memberikan ruang yang tidak ada satu kegiatan itu yang dikorbankan. Jangan karena ada kompetisi dari Puspresnas kemudian kegiatan lain sebagai mahasiswa itu dikorbankan, tidak. Jadi itu salah satu bentuk dukungan. Kemudian kalau ke tingkat nasional, seluruh fasilitas dari akomodasi, kemudian penginapan dan lain sebagainya itu kampus yang tanggung untuk perjalanan mereka ke tingkat nasional. Dan yang ketiga juga kami memprioritaskan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ini untuk mendapatkan beasiswa. Terus Pak, yang kendalanya nih Pak, kendala yang dihadapi saat masa persiapan lomba dan pada saat lomba itu kendalanya kira-kira apa Pak? Kendala paling nampak itu ada di bidang, sudah disampaikan juga, ada di bidang matematika dan fisika. Kalau biologi sama kimia dalam pengerjaan soalnya lebih mudah, bukan berarti tingkat soalnya yang mudah, tidak. Tetapi mereka jenis soalnya adalah pilihan ganda, jadi langsung dijawab dan tersimpan di sistem. Tetapi kalau untuk matematika dan fisika itu adalah bentuk soalnya essay test. Jadi mereka harus mengerjakan di lembaran yang disediakan oleh panitia lomba, dituliskan jawabannya, kemudian mereka harus scan sendiri. Kemudian setelah scan mereka juga harus upload lagi ke sistem. Kadang bermasalah lagi di saat scan atau bagaimana, itu biasanya kendalanya itu kendala teknis saja. Ada kendala yang tidak bisa diatasi, tidak. Ya, luar biasa Pak. Terus Pak, terakhir nih pesan untuk mahasiswa Universitas Flores Pak. Pesan mahasiswa kita banyak ya, sampai ribuan ini. Jadi ini pesannya untuk semua mahasiswa. Semoga prestasi yang sudah diperoleh oleh mahasiswa kita khususnya di bidang KN MIPA ini tidak terputus dari tahun ke tahun. Saya selalu berharap bahwa kita selalu ada di dalam kompetisi dan hasilnya itu kita selalu mendapatkan hasil yang baik itu. Sehingga untuk adik-adik atau teman-teman yang ada di program studi persiapkan diri, kompetisi ini setiap tahun, jadwalnya juga sudah jelas, sehingga adik-adik yang punya bakat atau minat di bidang apapun, baik itu di bidang seni, di bidang sains atau di bidang kewirausahaan, itu mereka bisa mengambil bagian secara aktif untuk dapat ada dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Kakak berdua. Terima kasih. Oke guys, jadi itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Julius dan Kakak berdua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama mahasiswa Universitas Flores. Dan saya Astuti, see you next time.